البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab Usyam. Di sini banyak permasalahan tentang masalah safar bagi orang yang ini berpuasa bagi orang yang safar. Sebutkan pada pertemuan telah lewat hadis Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, demikian juga hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang permasalahan orang yang safar kemudian berpuasa. Kesimpulannya bahwa kalau dia kuat, tidak merasa berat, afdalnya dia berpuasa. Kesimpulannya adalah demikian. Kemudian di situ disebutkan miqdar safar, ukuran dikatakan dia safar telah lewat, yaitu kembali kepada kebiasaan. Zabat taifatu min asraf wal khulab ila adami tahdid, tidak ada batasan berapa kilo. Ya demikian. Yuftir wa yuksir bima sumya safaron, berbuka dan mengqashar salat selama dikatakan itu safar. Walau kan aqall min yaumain, walaupun kurang dari 2 hari. Apalagi sekarang menggunakan pesawat dan sebagainya. Bahkan disebutkan di sini oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, qad thabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yusolli di Arafah. Telah tetap bahwa Nabi beliau salat di Arafah. Ya, salat di Arafah ketika melakukan ibadah haji wada, wa Musdalifah dan Musdalifah. Adapun Nabi beliau adalah safar dari Madinah ke Mekah, kan demikian. Wa Mina, demikian juga di Mina. Binas dengan manusia. Jadi Nabi salat bersama dengan para sahabat. Ya, padahal di belakangnya ada orang-orang di Mekah. Padahal jarak dari Mekah ke Arafah itu dekat, Bang. Apalagi sekarang menggunakan apa? Bis dan sebagainya, kan demikian. Tapi hitungannya adalah hitungan safar. Mungkin dulu kalau berjalan kaki memang jauh ya, sehingga disebutkan di sini Nabi sholat di Arafah dan Musdalifah bersama dengan orang-orang. Yaksuru wa khalfahu ahlu Mekah. Beliau mengqashar Nabi. Kalau Nabi tidak masalah karena beliau memang safar. Walaupun ya 14 hari yang sekitar itu. Wa khalfahu ahlu Mekah. Di belakang beliau orang-orang Mekah. Ya, wa ghairihim, dan selain mereka. Yusalluna bi sholati, salat bersama dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam ya'mur ahadan minhum bil itmam, dan Nabi tidak memerintahkan salah seorang pun di antara mereka untuk menyempurnakan. Jadi orang-orang Mekah yang salat bersama dengan Nabi di Arafah, mereka mengqashar. Paham? Jadi demikian. Berarti selama itu dikatakan safar, itu sudah safar. Demikian juga boleh untuk kemudian berbuka. Karena itu adalah rukhsah. Kemudian idza qadimal musafir wa huwa muftir. Ya, kemarin sudah disebutkan. Jadi kalau orang yang safar ya, kemudian dia berbuka. Apakah ya dia datang dari safar ya, dan dia kan berbuka, tidak berpuasa. Ketika sampai di kampung halamannya, apakah dia untuk berpuasa dalam arti tidak makan padahal sudah berbuka ya? Jawabannya adalah wajib dia untuk tidak makan. Kalau sudah sampai kampung sudah. Demikian. Kata Imam Syafi'i, habbu lahuma istatira bil aql wal jima'. Ini aku suka untuk kemudian orang yang seperti ini menyembunyikan. Kalau memang dia berbuka ya di kampung halamannya, makannya sambil sembunyi-sembunyi, demikian juga jima' dan yang lainnya. Jadi tetap sebenarnya dia untuk apa? Untuk tidak makan dan sebagainya. Ya, ya jawabannya seperti Imam Syafi'i tadi. Dalam masalah ini tidak mesti dia untuk apa? Tidak makan. Boleh dia makan tapi sembunyi-sembunyi. Ya, dia makan tapi sembunyi-sembunyi. Demikian maksudnya. Kemudian lakukan di musafir wa shaim. Falahu ayyuftir wa qad aqama. Apabila datang orang yang safar, dia berpuasa. Ini dia datang dari safar nih. Dia berpuasa, dia safar tapi berpuasa. Apakah ketika sampai di kampung halaman boleh dia berbuka? Malah kebalikannya ini, boleh. Jadi disebutkan di sini la yajuz ya. Jawabannya tidak boleh. Karena dia kan sudah puasa. Ketika sampai di kampung halamannya, maka dia teruskan puasanya itu, tidak boleh dia berbuka. Mungkin sampai di rumah banyak makanan umpamanya, tidak boleh. Karena dia tidak safar lagi ini sekarang. Ya demikian. Jadi dia safar dalam keadaan puasa, dia puasa memang. Sampai di rumah, apakah boleh dia berbuka? Tidak boleh.
karena dia tidak safar lagi. Mungkin di situ banyak makanan dan sebagainya, tidak boleh, dia harus berpuasa. Jawaban kenapa? Karena dia tidak dikatakan safar lagi. Ya, demikian. Sekarang juga banyak permasalahan ini. Hal yazuzu lil muqim alladhi yuridu yusafir. Boleh enggak orang yang mukim, ya seperti kita sekarang mukim, ingin besok safar, apakah boleh sejak dari malam itu berniat untuk berbuka? Jawabannya tidak. Ya, kenapa? Ya anal musafir la yakunu musafiran biniyah. Karena namanya orang safar itu tidak dikatakan safar dengan niat. Wa inna ma yakunu musafiran bil amal wa nuhud fi safar. Dikatakan dia itu safar kalau dia itu berbuat dan bergerak untuk safar. Jadi kalau besok umpamanya kita mau pergi ke Jakarta umpamanya, tidak boleh sejak dari malam itu berniat untuk apa? Besok tidak puasa. Karena belum tentu besok mungkin tidak ada angkutan atau dan sebagainya, ya, atau ada keperluan. Sehingga apa? Tetap berniat besok berpuasa. Karena belum tentu juga besok dia bersafar, kan demikian. Dikatakan dia itu safar bukan dengan niat tapi dengan perbuatan. Memang sudah mau berangkat lah, itu bernamanya safar. Kemudian berikutnya, idza aqama al-musafir bil baldah. Kalau ada orang safar nih, sekarang dia tinggal di suatu tempat. Fal yulzimuhu al-imsak am ana lahu ayuftir? Apakah wajib dia untuk berpuasa atau boleh dia berbuka? Disebutkan bahwa man aqama min qabl fajr wa lam yusafir ila ba'da ghurubi syams fi safarihi fa alihi idza nawa liqamah al-madhkur ayyanwi as-shaum. Kalau dia tinggal di suatu tempat, dia safar nih, sekarang tinggal di suatu tempat, berniat mukim di situ, maka selama dia tidak mau bersafar lagi, sudah dia untuk berpuasa di tempat dia itu mukim di situ. Demikian. Jadi kalau kita mau ke Jogja, terus di Jogja itu mungkin 5 hari di situ, niat mukim, ya sudah kita berpuasa di situ. Boleh enggak hal yajuzu lil musafir ayasum fi Ramadan qadaan? Nah, ini aneh lagi. Boleh enggak orang yang safar, ya, ketika di bulan Ramadan dia berpuasa tapi niatnya apa? Niatnya puasa qadha malahan atau nadar. Jadi dia kan boleh, orang safar itu boleh untuk tidak puasa, kan demikian. Tapi sekarang dia berpuasa tapi niatnya puasa apa? Puasa nadar malahan, atau puasa kafarah, atau puasa sunnah malahan. Jadi dia tahu bahwa orang yang safar itu boleh untuk tidak berpuasa. Tapi dia berpuasa, tapi puasanya niatnya puasa sunnah. Tidak boleh seperti itu. Ya. Karena dia waktu itu di bulan apa? Lazimahul asal. Wajib dia itu puasa yang asal, itu apa? Puasa Ramadan. Memang dia sunnah, tapi boleh untuk kemudian puasa dan boleh tidak. Tapi bukan berarti dia boleh untuk berpuasa puasa sunnah. Tidak. Tetap dia puasa yang asal. Kemudian idza kharaja al-musafir fa afthar. Tsumma aqahu aik. Apabila orang yang safar pergi, kemudian dia berbuka. Ya. Tsumma aqahu aik. Kemudian dia menghalangi. Faraja, kemudian dia kembali lagi. Ya. Jadi dia kan safar. Berarti dia berbuka. Ternyata sampai di tengah jalan bannya bocor, balik lagi dia. Bagaimana hukumnya? Hukumnya mafi kafarah wala qadha. Dia tidak perlu kafarah, tidak perlu qadha. Karena kan dia sudah berangkat. Ternyata apa? Jalannya macet umpamanya balik lagi. Sudah enggak mengapa karena dia tadi sudah berniat puasa, sudah berniat safar dan dia berbuka, ternyata enggak jadi pergi, ya sudah. Maka dia tidak perlu ini tidak perlu bayar kafarah tapi mengqadha di hari yang lain. Kemudian berikutnya hadis nomor 656. Sekarang permasalahan membayar fidyah, memberi makan bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Hadis nomor 656. Hadis sahih. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, "Rukhsa li syekh al-kabir." Diberikan rukhsah, diberikan keringanan bagi orang yang sudah tua. Ya, tua renta, ayuftira, untuk berbuka, wayut'im, dan berikan makan, angkul yaum, di setiap hari, miskinan, satu orang miskin. Jadi
orang yang sudah tidak mampu untuk berpuasa boleh berbuka dan memberikan makan setiap hari satu orang miskin. Wala qada alaih, tidak perlu qada karena dia sudah tidak mampu untuk berpuasa. Tidak perlu mengganti di hari yang lain. Rawahu Daruqutni, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, wal Hakim dan Hakim wa sahahah, duanya mensesuaikan. Di sini sahih. Tapi ini adalah siapa? Ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka dari sini hukum orang yang sudah tua, baik laki-laki atau perempuan, ya, yang tidak mampu untuk berpuasa. Ijma' sebagai Imam Nawawi dan yang lainnya boleh keduanya untuk berbuka dan tidak perlu mengqadha. Selesai. Ini ya. Sekarang apakah memberikan makan terjadi perselisihan? Kalau hadis tadi jelas yaitu apa? Memberikan makan. Satu hari memberi makan orang miskin. Berarti kalau 1 bulan 30 orang. Ini demikian. Sebagian mengatakan tidak perlu membayar karena dia tidak mampu. Ya, karena dia memang tidak mampu, berarti tidak perlu. Ya, tidak perlu untuk melakukan ini, dan harta orang itu kan tidak boleh untuk diambil kecuali memang ada dalil. Sebagian mengatakan, loh ini Abdullah bin Abbas, tidak mungkin beliau mengatakan ini dari akal pikirannya, kan demikian. Sehingga terjadi perselisihan para ulama dalam permasalahan ini. Kalau umpamanya pengen aman ya sudah melaksanakan sebagaimana perbuatan Abdullah bin Abbas. Di situ ada ulama yang mengatakan tidak perlu untuk memberikan makan. Kalau yang mengatakan memberikan makan itu pendapat Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan Syekh Muqbil. Ulama 4 ini semua mengatakan demikian. Tapi ada pendapat yang kuat tidak perlu. Ya, karena apa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu. Kalau tidak membebani jiwa kecuali yang dia mampu. Demikian juga wal amwal muharramah illa binas. Harta itu haram kecuali dengan dalil. Kuat juga dalil mereka ini. Ini pendapat Ibn Abdul Bar rahimahullah taala. Beliau mengatakan sahih, yang benar fi nadhar dalam pandanganku wallahu alam, ya, innal fidyah ghairu wajibah. Fidyah memberikan makan ini tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Demikian disebutkan dalil-dalilnya. Kuat juga pendapat ini, ya. Tapi untuk aman, kami kan mendapatkan Abdullah bin Abbas tadi radhiyallahu anhu, dan kelihatannya tidak dari akal pikiran beliau berikan makan. Ya, orang yang tidak mampu boleh dia berbuka dan berikan makan setiap hari satu orang miskin. Lalu berapa miqdarul fidyah, ukuran memberikan makan ini? Tidak ada dalil. Ya, tidak ada dalil. Sebagian disebutkan oleh Imam Bukhari di sahihnya bahwa Anas Malik radhiyallahu anhu ketika beliau dha'ufa tidak mampu berpuasa, Masya Allah, beliau didoakan Nabi harta yang banyak, anak yang banyak, dan benar harta yang banyak, tapi tua sampai tua beliau, sampai dia punya kolam renang itu berenang di kolam renangnya itu, dia kan ketika puasa berat, sudah berat, menyehat berarti kan ada kolam renang di rumahnya. Kemudian ya kira-kira seperti itu. Kemudian disebutkan ketika beliau sudah lemah, qabla mautihi, sebelum meninggal itu, bi'am atau amain 1 tahun atau 2 tahun sebelum beliau meninggal, fa'at ama khubus walaham, memberi makan orang, ya, setiap hari. Khubus itu roti dan daging. Itu. Tapi memang tidak ada batasannya. Imam Syaukani mengatakan laisa fil marfu', tidak ada hadis yang marfu' sampai kepada Nabi yang menunjukkan takdir ukurannya. Ya gampangnya yakni nasi padang lauk telur itu aja, 10.000 sekitar itu. Dalil memang nggak ada. Kemudian apabila orang yang tua ini, ya, demikian juga orang yang sakit yang merasa putus asa dari sakitnya, ya, dulu dia miskin, ya, kemudian apa? Dia mampu lagi, kuat lagi. Apakah talzimuhu idza aisar, ya? Apakah wajib dia membayar kalau dia itu mampu? Ya. Jawabannya kalau dia mampu, iya, untuk membayar. Ya. Ini bagi yang berpendapat apa? Untuk bayar fidyah. Yang berpendapat bayar fidyah, waktu itu dia nggak punya uang. Ternyata kemudian dia punya uang, ya, untuk dia membayar. Demikian juga kalau kemudian dia mampu, ya, maka dia juga untuk mengqadha puasa yang dulu pernah dia tinggalkan. Ya, kalau dia lemah kemudian dia mampu untuk berpuasa, ya dia untuk membayar apa yang dulu pernah luput. Di sini ada beberapa permasalahan, siapa yang dia itu
mendapat udzur, ahlul a'dzar, siapa yang dia itu mendapat udzur, jelas yaitu pertama al-marid, orang yang sakit. Ya, yaitu sakit yang memang dikatakan sakit, bukan karena batuk umpamanya dikatakan sakit. Demikian juga disebutkan orang yang hamil dan orang yang menyusui. Ya, demikian. Demikian juga orang yang haid, orang yang nifas, demikian juga anak kecil, orang yang gila, kemudian juga orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang berperang diberikan keringanan. Sampai di sini subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.